Omas dari kecil udah biasa berlatih tampil di panggung, ngelenong apa gimana? Iya, dari umur 7 tahun saya udah digojlok sama bapak saya. Sebenarnya sih yang namanya anak-anak dari kecil ya, yang namanya disuruh manggung tuh namanya gak bocah, pengennya main. Kalau udah malam pengennya Oh tidur umur kan 7 tahun gitu. tuh manggung? Udah Iya, manggung? dari kecil kita udah lagi tidur dibangunin, tahu-tahu muka kita dicerong, dicerong. Kepala kita dikondein suruh jadi nenek-nenek. Kita kagak tahu nih cerita apa. Udah keluar sono, keluar sono. Banget suaranya, emang paling dahsyat deh. Mas Ari kita lagi ngobrol soal ini nih, trauma panggung. Kalau Mas Ari pernah Trauma manggung. trauma manggung gitu. Kalau Mas Ari sendiri pernah nggak sih punya pengalaman kehilangan rasa percaya diri pada saat harus manggung? Mungkin ada sesuatu sebab yang menimbulkan itu terjadi? Puji Tuhan ya sampai sekarang nggak ada, seburuk apapun kejadian itu sih kayaknya tidak menyebabkan saya nggak berani tampil atau ragu. Karena sih kalau ada sesuatu yang salah waktu manggung, itu selalu saya koreksi ke diri saya, gimana di lain waktu menebusnya gitu. Supaya tidak terjadi lagi hal yang Iya, sama. Kalau itu jadi terjadi karena situasi dan kondisi ya kita serahin aja gitu ya sama alam. usaha, Iya. usaha kali ya. Oke Mas Ari makasih, nanti nyanyi lagi kan buat Oke. kita? Oke. Terusin nih ngobrolnya ya. Ini kayak patung ngomong aja. Enggak, karena sekarang obrolannya, tadi saya sempat nanya Bang Mamat kan sempat nyinggung soal trauma politik gitu. Mungkin pemirsa juga tadi sebetulnya pengen lebih tahu mengenai cerita, dicekal tadi gitu. Waktu Bang Mamat dicekal, terus kan sempat nggak muncul, apa kemudian itu jadi trauma tersendiri gitu? Gimana cara ngatasinnya? Eee, Intinya sih sebetulnya trauma kebebasan. Jadi kalau kita dalam iklim situasi kondisi politik yang demikian, yang begitu mengikat kita, nggak boleh bicara kesana kemari, akibatnya kita tuh kebebasan untuk berbicara, Berekspresi, berekspresi, untuk mengutarakan pendapat kita di dalam bentuk lawakan, itu akhirnya apa ya, tersumbat? tersumbat. Heeh. Itu yang utama. Sehingga kita ragu. Karena modal lawakan kita mungkin lawakan kita tuh yang agak inilah, yang nyinggung-nyinggung ke sana. Iya kan Bang Mamat juga terkenal sekali sering melontarkan kritik sosial gitu kan. Jadi apa karena itu juga akhirnya trauma sampai sekarang nggak mau lagi deh manggung kalau belum tahu konsepnya, takut Enggak salah ngomong lagi, enggak takut itu apa juga. lagi Ya gitu. yang utama adalah konsep ya. Konsep kalau saya kepengen itu dalam setiap tampil tuh ada konsep. Kalau nggak ada konsep, kita blank. Begitu Iya, nyampe di panggung, bingung. "Gua ngomong apa ya?" Heeh. Nah 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 itu oh ya oke sorry. kemudian dalam situasi demikian itu yang muncul adalah bagaimana mencari bahan lawakan yang ada. Nah, munculnya biasanya eksploitasi. Kayak tadi barusan. Nah, itu eksploitasi karena berusaha untuk lucu di sini udah disuruh lucu lu, lucu, 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 lucu. Ah, akhirnya eksploitasi. Sebetulnya itu bentuk eksploitasi fisik adalah bentuk lawakan yang paling margin, paling pinggir gitu loh. Oke. Adanya itu sebagai peluru terakhir gitu loh. Iya. Oke, kembali kepada masalah tadi sebentar Pak Omas. Kita seru dulu nih. Tapi Pak Omas mesti cerita juga abis ini. Kembali pada masalah trauma tadi waktu dicekal gitu. Itu gimana cara mengatasinya sampai akhirnya Bang Mamat bisa percaya diri untuk kembali tampil walaupun sempat jadi orang yang kayaknya dalam tanda kutip dipasung gitu. Ya kondisi udah terbuka gini sekarang. Mhm. Jadi akhirnya Terbuka dalam tanda petik juga sih iya, sekarang, iya. ya kan? Jadi Ya. secara psikologi, secara perasaan Psikologis ngatasinnya kemudian gimana? juga kita dengan lawan main, dengan kita bicara begini ada rasa kasih sayang. Bukan saya berarti tadi saya mengeksploitasi Omas ini. Omas mengeksploitasi ini karena saya nggak suka sama Omas, enggak, saya sayang sama dia. Cuman dengan kayak "Weh, lu ngomong sayang aja." Jadi dukungan Lakinya no di rumah dengerin. dukungan teman dan orang-orang di sekitar juga itu sangat diperlukan ya. Iya. Sebentar Bang Mamat, pemirsa seperti biasa kalau Anda ingin ikut ngobrol dengan Bang Mamat atau Po Omas bisa menghubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek bisa menghubungi 3914603. Dijamin deh seru banget malam ini deh. Oke tadi kembali lagi ke Po Omas nih soal eksploitasi fisik. Sebetulnya itu mengganggu nggak sih, mengganggu Po Omas berekspresi di atas panggung nggak kalau yang dieksploitasi tuh selalu fisiknya terus? Kadang-kadang saya juga mikir, lu kok nyari rame, ngatain bibir gua mulu, gua coba-coba yang lain. Kadang-kadang saya suka, coba dah cari yang lain dah.
pengen tahu kalau kagak ngatain gue rame nggak gitu. Kadang-kadang saya juga suka Ngetes ceplosin gitu ya. ya. Pengen tahu udah lu cari rame jangan ngatain gue. Kalau ngatain gue bibir berarti rame, tapi yang lain coba jangan fisik melulu gitu. Aha. Nah, ini kadang-kadang itu kan buat tekanan buat para pelawak juga, kadang-kadang suka dibilangin, coba jangan fisik gitu. Nah, itu ujian Iya. buat kita juga. Iya, Nah, iya. kalau saya kan emang kagak, kalau saya kan emang yang dijual. Ya, tapi itu Nah, nggak sampai bikin trauma gitu untuk kalau manggung bareng buat lagi? saya, ya selama ini nggak pernah trauma mengenai masalah Emang dikatain. modal. Bukan masalah modal. Emang Dia modal lu. taunya dia kalau nyari rame ngatain bibir gua melulu. Kadang-kadang gue juga suka mikir, yang lain apa lu ngatain gue yang lain gitu. Oke, sebentar. Apa nih? Ada telepon, saya angkat Cari telepon rame dulu yang ya. lain bisa Tunggu, aja. tunggu, tunggu. Halo? 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 Ya, halo. Halo? Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Halo, salah paham. Dengan siapa ini? Dengan Dewi, Dewi di mana? Jakarta. Jakarta. Oke, Dewi mungkin ada pertanyaan untuk Pak Omas atau Bang Mamat, silahkan. Pak Omas. Mbak Dewi. Kamu Oi, kami kan oi. mau nanya nih, kok bisa apa gitu rahasianya, kok bisa pede gitu kalau manggung? Oh, bisa pede. Kenapa saya bisa pede gitu? Rahasianya apa sih? Rahasianya mau tahu? Hah? Itu rahasia loh. Enggak, begini Mbak Dewi. Rahasianya sih emang pertama ya emang harus pede, percaya diri. Nah, kalau kita pentas tuh yang penting kita tahu temanya. Ini di mana nih tempatnya? Kita mesti nanya dulu temanya apa, mengenai apa. Nah, ntar kita tinggal ngembangin doang. Nah, apalagi kayak saya modalnya improv. Nah, orang nonton aja tuh buat bahan lawakan saya gitu. Terusnya yang ada di situ tuh bisa saya bikin bakal lawakan saya gitu. Oke, Mbak Dewi. Mbak Dewi, Iya. sudah cukup puas dengan jawabannya. Nanti saya explore lagi jawabannya khusus untuk Mbak Dewi ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat pagi, udah mulai ke pagi soalnya sekarang. Nah, tadi kan Pak Omas cerita tuh yang penting tentang konsepnya, temanya, berlatih, improv dan segala macam. Emang Pak Omas dari kecil udah biasa berlatih tampil di panggung, ngelenong apa gimana? Iya, dari umur 7 tahun saya udah digojlok sama bapak saya. Sebenarnya sih yang namanya anak-anak dari kecil ya, yang namanya disuruh manggung tuh namanya gak bocah, pengennya main. Kalau udah malam pengennya tidur. Oh, umur kan 7 gitu. tahun tuh manggung? Udah Iya, manggung? dari kecil kita udah lagi tidur dibangunin, tahu-tahu muka kita dicerong, kepala kita dikondein suruh jadi nenek-nenek. Kita kagak tahu nih cerita apa. Udah keluar sono. Lah kita pelongon gua ngomong apaan ini. Emang diajarin sama bapak saya? Lah kagak. Oke. Bapak lu kayak dendels ya. Nanti terusin ceritanya ya, saya angkat telepon dulu. Halo? Halo, selamat Iya, malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dari Asurungan. Pak Hasudungan? Iya, Di mana? di Jakarta. Ya, silakan mau ngobrol dengan Bang Mamat atau Pak Omas? Berdua-duanya. Iya, silakan pertanyaannya. Dua-duanya Nah, kan itu ngelawak itu ada apa? Dulunya ada sekolah lawak apa emang hobi dulu ngelawak gitu dari kecil? Enggak, berendam di Rempang. Pak Hasudungan, Ya. selain itu kita topiknya malam ini juga trauma manggung atau mungkin Pak Hasudungan ada yang ingin ditanyakan soal trauma manggung, mungkin mereka lebih bisa memberi masukan untuk Pak Hasudungan. Halo? Iya. Halo, iya. Biasanya tuh pelawak itu kalau misalnya manggung itu latihan dulu apa emang langsung belak-belakan langsung ngomong pas di panggungnya itu? Oke, kita kasih kesempatan mereka untuk ngejawab Oke, ya. makasih. Sama-sama. Jadi apa harus pakai latihan dulu atau langsung jebret di atas panggung? Nah, mungkin persiapan seperti itu berpengaruh juga terhadap prima atau tidaknya penampilan, dan itu berpengaruh lagi terhadap demam panggung atau tidak gitu. Panjang tuh kaitannya. Iya, Gimana Bang panjang Mamat? ceritanya. Gimana? Nah, kalau ente, Balur. Ente dulu ya jawab. Nah, kalau saya biasanya kalau misalnya sama temen jarang ketemu misalnya Jarang main sama Solar bareng ya. gitu. Itu biasanya rembukan dulu gitu. Mm-mm. Ini temanya begini nih Mas. Terusnya ntar mau ngomong apa gitu biasanya. Jadi ada lah ya perjanjian. Ada lah perjanjian itu. sedikit-sedikit apapun ada pemasukan. Terus gue ngomongnya gini aja. Terus lu ngomongnya apa? Nah, terusnya lu ntar bakalnya ngomongnya apa gitu. Kalau Mas Solar gimana? Biasanya Ya, seperti itu. Bang Mamat. ada sinopsis, jalan cerita. Yang utama jalan cerita. Kemudian di dalam jalan cerita itu ada dari sinopsis itu ada poin-poin lucu. Mm-mm. Nah, ini yang kita perkirakan bakal lucu ini. Oke. Ini itemnya ini. Oke. Nah,
dari item-item itu satu item tuh dikembangin. Iya. Jadi satu lucu bisa 10 menjadi 10 gitu loh. Oke, sorry, saya mau kembali ke cerita yang tadi waktu kecil dijorokin tiba-tiba suruh manggung gitu kan. Apa kejadian kayak gitu pada saat kecil nggak bikin Pak Omas malah jadi trauma untuk manggung? Ya pertama sih trauma buat saya sih enggak. Sebab walaupun saya trauma besok disuruh lagi. Jadi saya udah bakal gitu maksudnya.